Pada tahun 1907, Dr. Wahidin Sudirohusodo, seorang tokoh cendekiawan, sedang berkeliling Pulau Jawa untuk mengampanyekan sebuah program beasiswa untuk membiayai pemuda-pemuda pandai dari latar belakang kurang biaya yang ingin meneruskan pendidikannya ke sekolah lebih tinggi. Dalam salah satu kampanyenya, beliau bertemu dengan Sutomo, seorang siswa Stovia. Terima kasih semuanya. Permisi Pak Wahidin. Iya. Nama saya Sutomo. Saya sangat kagum dengan keberadaan Bapak terhadap kondisi rakyat kita sekarang. Iya, kita harus memperhatikan kehidupan rakyat kita, terutama pada bidang pendidikan. Selama Belanda masih berkuasa, akan lebih sulit bagi kita untuk memajukan bangsa. Mungkin begitu, tetapi di negeri-negeri lain juga banyak pemuda yang mendirikan kumpulan-kumpulan untuk membela bangsanya tanpa terpengaruh pemerintah setempat. Betul sekali Pak, di saat pemerintah tidak mau mengambil tindakan, kita lah yang harus mengambil tindakan. Itu memang sangat benar sekali. Terima kasih Pak, nasihatnya. Saya harus pergi dulu karena ada urusan. Ya, segera. Setelah perbincangan itu, Sutomo dan Dr. Wahidin sewaktu-waktu melakukan pertemuan untuk membahas masalah pergerakan nasional. Sampai akhirnya, pada tanggal 20 Mei 1908, Sutomo mengumpulkan teman-teman sesama siswa Stovianya untuk menyampaikan rencananya untuk membuat suatu perkumpulan. Salah satu dari teman-temannya itu adalah Gunawan Mangunkusumo dan Sunarji. Selamat pagi semuanya. Jadi, apa maksud kamu mengumpulkan kami di sini? Sabar dulu Gunawan. Jadi kita semua tahu kan kondisi bangsa kita sekarang. Ya, gara-gara Belanda sudah banyak orang yang melupakan budaya kita sendiri. Dan banyak pemuda pandai yang tidak bisa melanjutkan pendidikan mereka karena masalah ekonomi. Oleh karena itulah saya mengumpulkan kalian semua di sini. Jadi saya memiliki rencana untuk mendirikan suatu organisasi. Seperti apa? Kita akan mendirikan sebuah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, kesenian, dan kebudayaan. Saya setuju dengan ide ini, tetapi mungkin pemerintah Belanda tidak akan setuju. Organisasi kita ini akan berdiri sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah Belanda. Menarik juga. Lalu, organisasi ini kita namakan apa? Bagaimana kalau Budi Utomo? Setuju. Dan telah didirikan organisasi modern pertama di Indonesia. Dengan Sutomo sebagai ketuanya, Budi Utomo mengalami banyak perkembangan setelah dibentuk. Mereka menyelenggarakan kongres pertama mereka pada tanggal 3-8 Oktober 1908. Pada saat itu, Budi Utomo sudah memiliki 7 cabang yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Setelah musyawarah yang lama, akhirnya kita mencapai sebuah kesepakatan. Mulai hari ini, organisasi akan dipimpin oleh Raden Adipati Tirtokusumo. Kepada beliau dipersilahkan. Selamat siang semuanya. Siang. Organisasi kita sudah berkembang pesat sejak awal didirikan. Saya tahu banyak dari kalian ingin menyampaikan pendapat untuk memajukan organisasi ini. Oleh karena itu, saya beri kesempatan untuk menyampaikan pendapat dari kalian masing-masing. Ya, Saudara Cipta, silakan. Saya ingin organisasi kita ini menjadi sebuah partai politik yang nantinya bisa mengangkat seluruh masyarakat secara umum, tidak terbatas hanya pada bangsawan saja. Saya juga ingin pergerakan kita tidak hanya sebatas di Jawa dan Madura saja, tetapi mencakup seluruh Indonesia. Pendapat yang bagus. Baiklah, mari kita adakan pemilihan suara. Yang setuju dengan pendapat Saudara Cipto, silakan angkat tangan. Karena mayoritas tidak setuju dengan pendapat Saudara Cipto, maka pendapat ditolak.
Sudah saya duga, organisasi ini tidak sependapat dengan saya. Oleh karena itu, saya keluar dari organisasi ini. Setelah lama berdiri, Budi Utomo mulai mengalami kemunduran karena munculnya organisasi baru seperti Sarekat Islam dan Indis Partij. Pada tahun 1924, Sutomo mulai tidak puas dengan Budi Utomo. Saudara-saudara, saya menyampaikan pesanku terhadap organisasi ini. Seiring berjalannya waktu, asas kebangsaan Jawa yang kita miliki sudah tidak sejalan lagi dengan asas kebangsaan yang harusnya bersifat nasional. Lalu, apa yang akan kau lakukan? Saya telah memutuskan untuk mengundurkan diri. Apa? Anda tidak bisa melakukan ini. Organisasi ini tidak akan ada tanpa Anda. Maafkan aku, tapi ini yang terbaik untukku dan organisasi. Pada tahun 1928, Budi Utomo mengambil suatu langkah maju dengan menambah asas dan tujuan pergerakannya, yaitu turut berusaha mewujudkan cita-cita persatuan Indonesia. Budi Utomo juga tidak akan hanya mementingkan kepentingan Jawa dan Madura saja, tetapi seluruh Indonesia. Saudara-saudara, apakah kalian sudah mendengar tentang berita tentang Kongres Pemuda II? Sudah, katanya beberapa organisasi pergerakan akan berkumpul di Jakarta untuk membahas masalah persatuan negeri ini. Betul, apakah kamu memikirkan untuk bergabung? Aku sedang memikirkannya, tetapi untuk sekarang aku ingin melakukan perubahan pada organisasi ini. Perubahan seperti apa? Kalian ingat kan pendapat kakakku Cipto pada Kongres Pemuda pertama kita? Yang membuat dia keluar kan? Aku ingin mewujudkannya. Mulai sekarang, Budi Utomo tidak akan mementingkan Jawa dan Madura, tetapi kepentingan seluruh Indonesia. Hidup Budi Utomo! Hidup Budi Utomo!